Halo semua, Najib Diary di sini. Kali ini kita akan memilih kartu bagaimana atau siapa jodohku yang sebenarnya. Oke, di sini ada 3 pilihan file nomor 1, file nomor 2, dan file nomor 3 ya. Nih bisa dirasa-rasa mana mungkin yang hangat atau yang menarik kamu ya dari layar kaca kalian. Lalu udahnya kita akan masuk ke pilihan kartunya masing-masing. Kalian bisa cek timestamp yang di bawah, ada di deskripsi. Oke. Halo, file nomor 1, mari kita baca ya bagaimana orangnya. Siapa jodohmu yang sebenarnya, bagaimana orangnya. Oke, kurasa udah cukup. Oh, ternyata kartunya lebih banyak ya daripada yang aku bayangkan. Oke, kita dapat 8 kartu di sini. Aku merasa orangnya cukup bijaksana ya. Sebelum aku buka ini kartunya, aku sambil merasakan energinya. Dia orangnya baik, setia, tulus, terus banyak energi maskulinnya di sini daripada feminin. Entah dia cewek apa cowok, yaitu saling melengkapi kalian lah ya dengan energi mereka tersebut. Oh ya, by the way, perlu diingat lagi, ini readingan untuk banyak orang, bisa resonate bisa enggak. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kamu, dan kebenaran mutlak hanya milik Tuhan dan free will kamu sendiri ya, bukan dari tarot ini. Oke. Aku pengen buka dari sini. Yap, orangnya pejuang. Dia kalau pengen sesuatu dia pastiin mampu menerimanya gitu ya. Jadi dia harus siapkan diri dulu gitu. Kalau pengen sesuatu dia siapin dirinya dulu, karena seperti yang kita tahu, misalkan kita pengen rezeki yang besar, pengen cinta yang besar, tapi kitanya sendiri udah siap belum gitu. Dia tuh tipe yang mempersiapkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya orang ini ngedeketin kamu, berarti tandanya orang ini udah siap sih. Jarang dia itu ngedeketin orang kalau dia itu belum siap. Jadi dia milih mundur aja dan nerima perasaannya dalam hati aja gitu kalau emang dia belum siap. Karena kalau dia pengen yang serius, dia pasti mempersiapkannya. Tipenya pejuang, terus ini bijaksana, nggak terlalu suka main-main, tapi ada sedikit lucunya gitu ya. Aku ngerasa dari Four of Cups ini ada kayak nyelenehnya gitu ya. Kenapa ya dia kayak, tapi kalian gemes banget sih, kayak kalian gak nyangka dibalik itu semua kok dia ngelucunya tuh lucu yang kocak, geli, aneh gitu loh. Tapi kalian suka. Oke. Terus dari Eight of Cups ini juga dia, karena dia cukup bijaksana dan berani, dia juga bijaksana dan berani untuk meninggalkan kisah lamanya ya, yang udah nggak terlalu penting lagi bagi dia, yang mungkin udah dia berhasil lewatin. Terus dia udah dapetin ilmunya atau kebijaksanaannya, dia segera lupakan gitu, karena dia pengen bertumbuh terus. Orangnya pengen mendapatkan sesuatu yang baru lagi dalam hidupnya, karena dia tahu hidup harus terus berputar dan semua juga perjuangan. Kalau emang nggak mau nerima nasib atau keadaan buruk, menurut dia ya itu sama aja nggak hidup gitu. Hebat. Oke. Kalian atau dia itu cocok pakai batu. Di sini ada garnet stone, tapi yang warnanya kayak kehijauan kehitaman gitu ya. Jadi batu-batu yang warnanya kehijauan atau kehitaman, hijau kehitaman gitu, itu cocok banget untuk kalian bisa menggrounding diri. Atau dia tipenya orang
yang bisa digambarkan dengan warna gitu, hijau kehitaman. Mungkin dia suka pakai baju warna itu, atau kalau ngeliat dia rasanya kayak hijau kehitaman aja ya, maskulin tapi ada artinya juga. Terus ramah, tulus, ya baik. Aku melihat senyumnya ini manis. Kebanyakan ada lesung pipinya, terus kulitnya warnanya kebanyakan putih. Oke. Seenggaknya kalau misalnya menurut orang lain itu nggak putih, menurut kamu itu termasuk putih gitu. Bisa aja mungkin di keluarga kamu mungkin banyak yang kulitnya sawo matang, jadi ngelihat dia itu lebih terang sedikit, jadi menurut kamu ya itu mah termasuknya putih lah gitu, jadi putih menurut kamu. Oke, mungkin ada sedikit tai lalat di pipinya atau di mukanya gitu. Mari kita buka atasnya. Nah kan dia tuh bergerak dengan stabil gitu, dengan pasti, dengan tenang tapi pasti. Kalian lihat deh, ini sangat maskulin banget energinya. Aku nggak bisa menjelaskan lebih dari maskulin ini. Warna merah juga cocok sih untuk menggambarkan dia. Merah keorenan, batu karnelian, ini cocok. Terus ini aku rasa ini kayak sifat clumsy-nya dia yang lucunya tadi yang aku jelasin di awal. Dia seperti tegas di luar tapi dalamnya kok ada kayak nyeleneh aneh gitu, tapi bikin lucu. Nah, digambarkan dengan batu warna merah keorenan ini ya. Terus dia juga sebenarnya suka akan kestabilan dan keadilan gitu. Orang itu adil, jadi seharusnya jodoh kamu itu bisa menentukan yang terbaik untuk dia dan untuk pasangannya juga. Dia pengennya yang adil gitu, meskipun simple tapi harus adil, sama-sama enak, nyaman gitu. Terus dia menerima perbedaan yin and yang, tapi ya kayaknya ya ada dua kemungkinan. Ada yang bisa nerima kayak yang jomplang banget dari dirinya atau berlainan lagi sama dirinya, ada yang hanya bisa nerima kalau nggak terlalu beda dari dirinya gitu sih. Oke, dia tuh berjuang dengan kekuatannya dia, tapi bukan dengan cara yang toksik atau berjuang banget parah gitu ya. Dia juga ada ego, tapi dia ngelepasin itu ke Tuhan juga gitu lah. Dia serahin aja, ya Tuhan, kalau emang ini jodohku dekatkanlah, kalau emang bukan jauhkanlah gitu lah. Dia gak terlalu maksain meskipun dia pejuang. Oke. Ya, ini kestabilan, keseimbangan. Nah, ini kan dijelasin lagi di kartu ini, I trust in the flow of life tuh. Dia tuh percaya banget sama takdir atau kekuatan Tuhan gitu. Dia memang pejuang, tapi bukan berarti segalanya itu dia usahakan sendiri tanpa bantuan yang di atas gitu. Jadi bagus sih. Aku merasanya di sini dia deket sama Tuhan, suka berdoa juga. Terus permintaan apapun ya dia sampein juga ke yang di atas, karena dia tahu dia mungkin fisik kuat tapi dia bukan apa-apa tanpa bantuan yang di atas lah gitu. Siapa jodohku sebenarnya ya, itu tadi bacaannya. Mungkin nanti akan aku jelaskan lebih detail lagi di ciri-cirinya. Ini untuk ciri-ciri jodohmu, meskipun tadi udah aku spill dikit ya kayak ciri-cirinya. Ya entah kenapa aku juga nemu di sini ada beberapa aja ya, ini enggak semua. Ada yang gondrong rambutnya, tapi gondrongnya rada ikal gitu, rada bergelombang maksudnya.
Kalau cewek ya berarti rambutnya bergelombang panjang, seenggaknya sebahu atau di bawah bahu, melebihi bahu ya maksud aku, kayak gitu ya. Putih, rambutnya panjang, kebanyakan rambutnya warnanya gelap sih. Apalagi ya, ciri-ciri jodohku yang sebenarnya. Tegas dan rupawan itu masuk lagi ya di aku di sini. Dia seperti, kenapa dapat gambaran bawang putih ya? Bawang putih yang belum dikupas kulitnya. Jadi dia kan, kalau bawang putih itu untuk masakan tuh sangat penting gitu ya, tapi bawang putih ini bisa cocok di segala masakan. Meskipun rasanya kuat, tapi dia tuh bisa nyaru, bisa bersatu dengan bumbu masakan lainnya, bisa berkolaborasi bersama gitu. Oke, berarti kalian nih jodoh sebenarnya ini bisa kerja sama tim sama kalian gitu, bukan orang yang kalian tahu kayaknya ini mah buat pasangan aja, ini bukan kalau buat bisnis bareng atau kerja sama bareng kayaknya kita bakal banyak berantem. Bukan yang kayak gitu ya, bisa diajak kerja sama dalam pekerjaan sekalipun. Oke? Mau pekerjaan kamunya apa, pekerjaan dia di ujung mana, tapi kalau kalian bersatu tuh bisa nyambung aja, berkolaborasi. Forgiveness ya, itu tadi orangnya suka memaafkan, kayak kejadian di masa lalu dia oke terima, terus dia maafin aja gitu kan, dia lupain terus dia let it go. Terus tadi ini kartu yin and yang aku bilang dia suka keseimbangan, tapi karena ini kartunya terbalik, ada yang benar-benar kuat banget gitu ya sama perbedaan, ada juga yang ya, kalau bisa tetap jangan terlalu beda lah gitu. Dia mungkin suka adventure, alam-alam, nature gitu ya, dia suka petualang, tapi itu suka kedamaian gitu. Jadi kedamaiannya tuh bukan yang sekedar liburan santai di hotel gitu misalkan, bukan, tapi ketenangannya pengen ngelihat gunung yang besar gitu. Misalnya melihat air terjun, itu menurut dia tuh nyaman gitu. Jadi bukan yang nyamannya sangat lembut, tapi ini tetap lembut dengan caranya gitu lah. Oke, akhirnya divine femininnya keluar nih. Jadi femininnya kuat ya, dia energi femininnya maksudnya kuat itu dia bisa berdiri kokoh dengan dirinya sendiri gitu, nggak ketergantungan. Lihat tuh ada akar-akar tumbuh dari kepalanya terus ke badannya, kayak dia tuh jadi batangnya gitu ya. Seperti jadi rumah untuk sekitarannya gitu. Jadi dia ya kuat, tahan banting. Meskipun feminim, tapi energi kekuatannya sampai orang kira dia maskulin, ternyata enggak, dia tuh pakai kekuatan, dia tuh feminim tapi saking kuatnya jadi mirip maskulin gitu. Kembali lagi, ini warna merah disorot lagi. Mungkin dia suka warna merah atau suka pakai baju warna merah, atau kalian bisa beliin mawar merah untuk dia di saat-saat penting. Suka alam, suka pohon yang besar, yang bagi kita itu mungkin pohon besar itu rada menakutkan gitu ya, tapi bagi dia tuh wah, pohon besar tuh indah banget, bikin tenang, bikin damai gitu loh. Terus misalnya air terjun yang gede banget, bagi kita kok ngeri ya gitu, tapi bagi dia tuh ini yang bikin aku damai gitu. Oke, baik,
Terus pesan untukmu dan bagaimana bertemunya ya, coba kita lihat. File 1, pesan untukmu itu bagaimana bertemu. Oke. Aku pengen buka bottom of the deck ya. The Edge of Light. You've been training for this for lifetimes. Jadi kayak takdir banget, karena kita kan ngomongin siapa jodoh kamu yang sebenarnya. Berarti ini tuh udah ditakdirin banget dari Tuhan. Jadi kayak kalian baru lahir jadi bayi oe gitu, kalian tuh udah ada nih yang diarahin untuk kalian, jodohnya kalian. Jadi cukup mengharukan ya, sejak kalian lahir pun Tuhan udah nentuin atau mengarahkan kalian pada jodoh kalian ini gitu. Jadi kalian sepanjang perjalanan kehidupan itu diarahkan untuk bertemu dia, dipersiapkan untuk bertemu dia. Sama-sama ya, dia juga dipersiapkan untuk bertemu kamu, akhirnya biar bisa menjadi satu gitu. Terus mungkin ada misi khusus untuk kalian. Terus awal-awal kalian ketemu tuh rasanya super tenang dan damai dong. Maupun dia orangnya maskulin banget atau kamu maskulin banget yang mungkin biasanya nggak bisa tenang, atau sebenarnya salah satu dari kalian super ekstrovert, tapi pas ketemu itu kayak terus tenang gitu. Jadi kayak ada tabrakan energi yang malah tabrakan energinya itu bikin getaran yang sangat tenang gitu. Jadi kayak shock tipis yang menenangkan. Dan bisa dibilang pandangan pertama juga bisa, karena ini udah disiapkan Tuhan dari awal kelahiran kalian kan. Jadi nggak ada yang kayak sia-sia, juga jarang yang dipupuk baru cinta. Rata-rata memang udah ada rasa dulu awalnya, tapi dipupuk itu seiring perjalannya waktu makin kuat gitu cintanya. Jadi dari awal saling tatap-tatapan pun udah kayak ih kok tenang banget loh, ini apa nih gitu, kayak udah ngerasa yang beda gitu sih. Amin. Ya tuh kan, ini udah di blessing gitu. Jadi si ancestor kalian, spirit guide kalian ataupun leluhur kalian kayak udah kenal, emang ini nih orangnya, udah didukung banget gitu. Jadi tenang banget pas pertemuannya. Mungkin ada yang ketemu di dataran tinggi yang hawanya dingin, ada yang ngelihat burung. Terus mungkin kalian ngerasa langitnya tuh ada awannya ya, saat pertemuan kalian gak yang kosong banget gitu langitnya, ada awan putih di langit gitu. Oh ya, ini juga hasil jawaban dari doa kamu. Di sini kelihatan kamu tuh berdoa untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, dan inilah yang terjadi. Kamu ketemu sama jodohnya itu. Oke. Sebenarnya awalnya rada pusing sih. Kalian tuh sempet salah berkali-kali dulu, entah kalian udah jadian atau masih PDKT. Jadi kayak kalian suka ngerasa jangan-jangan ini dia orangnya. Apalagi kalian udah doa gitu kan. Terus jadi kalian suka ngerasa jangan-jangan ini jodoh yang dikasih Tuhan untuk aku gitu. Rasanya kayak cepet, padahal enggak, karena kalian udah ngelewatin banyak hal. Harus ngelewatin banyak hal dulu baru ketemu ini. Dan kalian bisa dari perjalanan itu ya, bisa netapin batasan kalian, terus semakin kenal diri kalian lagi ya. Itu benar-benar dipersiapkan untuk si jodoh kalian ini. Oke, tuh pada akhirnya kalian bisa menari bersama ya.
berdansa bersama dalam kehidupan ini, bekerja sama bareng, luar dalam gitu, batin, rohani maupun fisik bisa saling bekerja sama, saling bertumbuh pastinya ya. Jodoh kalian ini bikin sama-sama saling bertumbuh karena ya udah yang ditakdirin Tuhan semesta tadi. Ada yang ketemunya pas malam hari juga, tapi mungkin bulannya lagi bulan sabit gitu. Ada yang lihat angka 23, 32 atau 33, atau itu angka penting untuk kalian. Iya, ini ada yang mungkin lagi ke pura atau ke bangunan yang tinggi, yang mewah, gereja, masjid, atau lagi wisata ke istana, kerajaan, keraton gitu. Ada yang lagi ke tempat yang megah gitu, atau seenggaknya bagi kalian itu megah dan mewah dalam hati dan perasaan gitu ya, bukan secara fisik gitu sih. Kalau cewek kayaknya orangnya suka bunga sih, jadi dia perlu di netralisir ketangguhannya dengan kalian beri bunga-bunga gitu ya. Gitu aja paling. Semoga PL nomor 1 suka dengan bacaan aku ya. Yep, aku percaya kalian bisa ya suka mengambil hiburannya di sini. Kita bawa happy aja. Mari kita ke bacaan nomor 2 ya. Untuk PL nomor 1 silahkan kalau mau like and subscribe, dukung channel ini terus. Silahkan komen di bawah juga kalau kalian resonate. See you, bye. Halo buat file yang nomor 2 yang tadi milih kartu ini ya. Mari kita lihat pertama-tama bagaimana orangnya. File nomor 2, siapa jodohmu yang sebenarnya, bagaimana orangnya. Sebelumnya aku juga udah doa dulu ya untuk bacaan ini. Kalian bisa resonate atau enggak. Kalau enggak resonate berarti mungkin pesannya bukan untuk kalian, karena ini readingan banyak orang. Jangan terlalu maksain, ini hanya hiburan. Tetap jodoh ada di tangan Tuhan dan di free will kalian sendiri dan orang tersebut. Mari kita buka satu-satu kartunya di sini. Aku ngerasa orangnya mungkin cukup lembut sih. Oke. Ace of Pentacle. Orangnya ya cukup lembut, terus dia super excited sama hal-hal baru yang hadir di hidupnya. Banyak petualangan baru di hidupnya, atau dia suka mencari petualangan baru gitu, hal baru yang menyenangkan dan mengasihkan. Dia selalu excited dan bersyukur dengan hal-hal baru gitu. Bukan yang bosenan gitu, bukan juga, cuman dia menghargai banget kalau ada perubahan atau hal baru dalam hidupnya. Itu dia seneng aja, kayak belajar hal baru. Kayak banyak unsur warna hijau di sini. Heart chakra ya, heart chakranya dia aktif, jadi dia penyayang, lembut, terus dia percaya tentang cinta sejati. Kayak aku tadi bilang, energi pertama yang kerasa itu adalah kelembutannya, karena dia bergerak dengan hatinya. Terlepas dari logikanya juga kenceng atau enggak, tapi banyak berpikir dengan hati. Kalian dengar nggak sih, ini ada hujan deras di sini. Entah kenapa ada energinya cukup feminim gitu ya, dan hujan ini juga membawa kenyamanan, kelembutan, tapi juga cukup kuat gitu. Wow, lihat hijau-hijau semua. Ini seneng banget. Dia tuh kayak merasakan freedom dan kebebasannya gitu. Dia mau diletakin dimanapun, dia tuh tahu titik bersyukurnya, titik bahagianya gitu. Jadi kamu sampai mikir, kok orang ini nggak bisa marah tuh gimana sih, kok dia perasaan kayak happy terus gitu.
terus kayak apapun yang terjadi dalam hidupnya dia ambil aja dengan semangat. Mungkin dia tuh udah melewati hal-hal berat dalam hidupnya, makanya dia tuh bisa lebih mengalir bersama semesta dan gak ngerasa berat lagi sama apapun itu. Ini kan sebenarnya kartu hangman ya, tapi dibalik, jadi yang tadinya dia terikat tali di kakinya terus dia tergantung gitu ya, kayak terbakar, pusing kepalanya dan lain-lain, ini udah kebalik kartunya, kebebasan, freedom. Bahkan dia bantu kamu untuk keluar dari suatu tantangan atau kesulitan di hidup kamu yang kamu tuh ngerasa udah gak bisa ngapa-ngapain, kayak pusing banget deh kepala, kayaknya jalan keluarnya tuh di mana, sulit gitu. Tapi adanya dia di sisi kamu tuh bikin kamu sadar, kok ternyata gak susah itu ya, kok segalanya bisa dijalanin aja terus tiba-tiba terlewati, ya kan? Dia berjalan bersama semesta gitu, dia menari bersama semesta, dia tuh kayak pelangi ya, Nejiku Hibinio, semua warna, semua rasa ada di dia gitu. Kalian butuh orang yang kayak gimana, itu ada di dia, tapi in a positive way, bukan yang kayak black gitu. Maksud aku kayak black magic gitu ya, bukan, tapi semua kebaikan ada di dia. Kalau kalian pengen orang yang bisa manja-manjaan, dia bisa. Pengen orang yang tegas, dia bisa. Kamu pengen orang yang kayak gimana pun dia bisa aja, karena yang tadi dia ngerasa sesuatu hal yang baru sekalipun dia ngerasa bersyukur dan dia menghormati itu gitu untuk menjalaninya. Wow, Pentacles-nya keluar terus. Oke. Dan ini si batu warna hijau ini ya, Malachite, batu Malachite mungkin cocok untuk kalian pakai untuk kamu menarik dia, maupun kalian pakai bersama biar makin so sweet, biar cakra hati kalian terus sama-sama seimbang, terus bisa bertemu di tengah gitu ya, bersama, berjalan bersama dia. Terus energi rezeki itu mau banget ngalir dalam dirinya. Entah kalian merasa dia tuh bukan orang yang terlalu gerasak gerusuk atau pejuang banget, tapi dia tuh gimana, ada caranya sendiri untuk bisa bersatu dengan semesta, dengan energi keuangan. Jadi dia nggak pernah kekurangan, sampai kalian tuh bingung, oh ternyata tuh bisa ya ada orang yang nggak terlalu heboh sampai berjuang gimana, tapi kehidupannya tetap layak dan kalian juga ngerasa dia pantas mendapatkannya, karena dia sebaik itu, selembut itu, energinya sesama itu dengan energi keuangan. Jadi nggak ada ngerasa kejomplangan kayak atau iri gitu ya, atau cemburu, kok bisa ya, padahal dia kan nggak ngapa-ngapain. Nggak ada rasa gitu, karena dia tuh bukan yang nggak ngapa-ngapain, dia ngelakuin dengan caranya sendiri gitu. Emang unik orangnya, dan itu emang yang udah ditakdirin sama Tuhan semesta, dia jadi orang yang kayak gitu. Jadi kalian terima banget dia sih, kan banyak ace di sini, maksudnya nomor 1, artinya kayak awal kehidupan baru banyak itu di dalam dirinya, dan dia terima banget hal itu mengalir dalam dirinya. Keuangan dan kreativitas lancar banget di hidupnya. Mungkin tindakan nih, di sini kan nggak terlalu ada kartu tombak gitu ya. Tindakan memang dia so-so lah, biasa aja. Tapi dalam uang dan kreativitas dia jago banget, dan dia bisa survive dengan itu. Karena kan setiap orang beda-beda gitu ya. Jadi kalian harus ngertiin lah ada orang yang kayak gini, dan ini jodoh kalian bakal happy banget pastinya, kalem. Ini dari tadi kartunya hijau semua. Clear quartz juga bagus nih batu untuk kalian. Batu clear quartz itu ya, quartz apa sih, clear quartz yang bening itu cocok buat kalian. Terus kalau misalnya di dalamnya ada kayak rainbow-nya di dalam batu itu lebih baik lagi, karena itu semakin sejalan lagi sama vibrasi rainbow di dirinya. Atau kamu bisa saranin dia buat pakai dong
benda-benda dari batu clear quartz, jadi dia kayak makin ketemu lagi sama core-nya, dia kayak air ya, mungkin banyak yang zodiak air di sini, Pisces, Cancer, Scorpio, dan ada juga Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, dan ada zodiak lain ya, tentunya ini yang ketangkep sama aku aja. Terus dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri maupun orang lain, karena energinya gini guys, bayangkan kalian ketemu sama orang yang kalem banget, lembut banget, gimana nggak menyembuhkan diri kalian, yang tadinya kalian mikir segalanya susah aja jadi kayak ringan, terlewati. Kalian jodoh ya, dapat Two of Pentacles, jadi ini kayak dia dan kamu ngerasa sama-sama mendapatkan rezeki nomplok lah saat bertemu tuh, kayak ini yang aku cari-cari gitu, ini Tuhan terima kasih gitu. Nih, King of Pentacles, kalian bisa lihat kan dari tadi kartunya Pentacles semua, bahkan dapat keuangannya ini. Aku merasanya kalau sama kalian, ini pesan yang aku dapat, mereka bisa semakin keberlimpahan lagi, semakin banyak lagi duitnya, jadi berkolaborasi bersama, atau kayak bisa lebih bantu banyak orang lagi. Pokoknya ada hadirnya diri kalian atau pertemuan kalian bersama nih, terus kalian bersatu misalnya jadi pasangan, itu bakal saling membooster energi satu sama lain untuk lebih berkelimpahan. Entah kalian kerja bareng atau enggak, tapi satu sama lain energinya makin banyak, terutama si dia. Ya kalian tentunya juga kecipratan nih kan. Ini untuk yang cewek perasaannya tuh kuat gitu ya, sehat, mendalam. Untuk yang cowok dia jago cari uang, jago cari jago mewujudkan apa yang diinginkan, manifestasinya lancar banget. Jadi ini saling melengkapi. Yin and yang kalian lihat nggak sih di sini? Nih, tuh King and Queen keluar di sini, dan kartu terakhirnya kita punya 2 koin. Ini kalian berjalan dalam semesta kecil ini. Jadinya cantik lah, bersatu padu kayak bunga-bunga mekar, bumi ini jadi mekar lagi. Terus mungkin ada yang punya misi-misi khusus di bumi ini juga. Ceweknya bisa jadi starship juga nih ya, kalau misalnya kalian tahu ada Pleiadian. Nah itu ceweknya, soalnya hatinya ini gede banget nih, kayak unconditional love gitu. Buat yang cowoknya, dia nge-provide si ceweknya untuk kebutuhan sehari-hari cewek ini, meskipun cewek ini pun berdiri sendiri pun mampu gitu, tapi si cowoknya punya usaha lebih lah untuk bisa saling bekerja sama baik bareng bersama gitu. Jadi saling memenuhi satu sama lain. Congrats. Mari kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya itu apa ya? Ciri-ciri. Oke, ya ciri-cirinya. Kita aminkan yang terbaik ya. Tadi udah beberapa sih kebaca sama aku ya ciri-cirinya. Ciri-ciri jodohmu yang sebenarnya. Tadi cewek cowok maksud aku itu bisa feminim maskulin juga ya, tergantung kalian ada di sisi mana. Ini bisa membacakan kalian bersama juga tadi. Ciri-cirinya. Oh, aku kira tadi aku ambil 4, ternyata 5 guys. Baiklah, ini akan kita kupas tuntas ya di sini. Yang cowok, yang jadi cowok di sini, ini rambutnya cepak, jarang yang gondrong. Terus kayak wellness being,
kesehatan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Makan makanan yang teratur, mungkin ada juga yang vegan gitu ya, lebih suka sayuran, tapi ada juga yang suka daging seger gitu. Pokoknya sehat sih hidupnya, bukan yang kayak Indomie yuk atau apa makanan yang franchise gitu, jarang ya. Oh, aku sebut merek, oke, it's okay. Apa lagi ya, aku ngeliat ada gambaran angsa putih ya, kayak artinya ketulusan atau cinta sejati gitu ya. Yo ini ada maskulin sama femininnya keluar ya, define maskulin dan feminim, tapi tuh dua-duanya udah sama-sama makin dewasa dan bijaksana gitu, jadi kayak bisa berjalan beriringan, terus saling menempati posisinya masing-masing. Yang feminim jadi feminim, yang maskulin jadi maskulin sejati yang seharusnya mereka lakukan lah. Gimana? Oke. Keluar beneran yang define maskulin, define feminim, meskipun aku melihatnya dari luminosity itu. Kalian berdua memancarkan cahaya ya ketika bersatu. Oke, terus ini apa tadi? Bagaimana bertemunya? Bisa jadi ini di siang bolong, mataharinya lagi cerah sih, bukan yang lagi hujan, mendung, gloomy, itu kemungkinan tidak. Terus bisa jadi di kafe ketemunya, ada momen-momen kalian di kafe, tapi kafenya banyak interior kayu-kayuannya gitu, interior kayu, ada yang masih kayu bulat-bulat, gelondongan panjang-panjang gitu ada. Ya ampun, ini hujannya makin deras lagi guys. Ya mungkin ada juga sih yang ketemunya pas hujan, tapi hujannya tuh bikin cerah pertemuan kalian. Entah kenapa mau hujan kayak gimana pun kalian tetap happy banget. Ini kayak cerah merona lah ya, kayak oh ternyata tuh di luar hujan ya, aku nggak sadar, kita nggak sadar karena terlalu asik di dalam berdua gitu. Inner peace, sexuality itu kan inner peace, sangat menenangkan. Mau dia cewek atau cowok, terus dia mungkin suka journaling atau menulis, suka manifestasi ya, dia suka baca buku, atau kamu juga suka baca buku kayak gitu. Kalian bisa tuker informasi, buku-buku yang menarik bagi kalian, dan ternyata kayak ada yang sama-sama udah pernah baca bukunya, ada juga yang salah satu doang yang pernah baca bukunya, terus pas kalian baca, wow ternyata selera dia sekeren ini ya gitu. Jadi bisa berbagi informasi, buku, film, ya pokoknya hiburan gitu, bisa berbagi informasi itu buat kedekatan kalian. Tertarik juga ya secara seksual, ini nggak usah dijelasin lagi, kayak wah dia cantik, dia ganteng gitu, jadi pertama kali lihat juga udah ada kedekatannya tuh. Oke, kalian sama-sama cantik ganteng ya di sini, bersinar guys. Kayaknya orang-orang itu pada ngelihat siapa tuh itu artis bukan sih gitu ya. Ini bagus banget, aku taruh sini ya. Bisa ngelihat angka 21 juga pas pertemuan kalian, atau itu angka penting untuk kalian. 2 dan 1 juga bisa. Sepertinya kalau dia cewek itu dia ada rada mystical-mysticalnya gitu ya, penampilannya atau cara berpikirnya. Mungkin karena dia udah lebih spiritual dari kamu, jadi kamu ngerasa dia lebih mistik gitu. Kalau kalian cowok. Terus dia juga butuh cakra yang kuning itu apa ya, cakra yang di perut gitu. Dia tuh butuh diaktifin lagi aktivitasnya, jadi adanya kehadiran kamu tuh bikin dia lebih aktif, semangat beraktivitas sehari-hari. Mungkin yang tadinya dia nggak olahraga, sama kamu dibantu jadi mau olahraga. Yang tadinya dia maunya di rumah aja, sama kamu dibantu jadi lebih banyak aktivitasnya gitu. Ini pesan tambahan lagi untukmu. Dan bagaimana bertemunya?
ada yang ketemunya lagi malam-malam full moon atau apa nih, lagi Halloween kah, atau ada acara party malam-malam, ulang tahun temen malam-malam. Iya, ada yang lagi acara malam-malam terus ketemu. Terus ini juga kalian ketemunya ada yang lagi membawa kesakitan atau luka lama, ada juga yang udah nyembuhin ya. Jadi soal kesakitan atau luka lama ini kayak teringat aja gitu pas kalian ketemu, antara kayak aku sebenarnya masih punya luka lama, atau ada yang mikir untungnya aku udah nyembuhin luka lama. Ada yang ketemunya di pantai pasir pink mungkin, jangan. Terus ada kayak batu-batuan, pegunungan kecil di sini. Ya, nuansanya tenang, damai. Terus kalian diminta percaya aja sama timingnya, sama waktunya, karena di sini tuh nggak bisa dipaksain nih. Pertemuan kalian ini kedepannya kemajuannya kayak gimana tuh nggak bisa dipaksain, kecuali percaya divine timing. Terus ini membantu kalian untuk awakening, semakin sadar pada diri kalian sendiri, semakin awareness. Pertemuan ini bener-bener healing ya. Aku nggak tahu ini kalian sampai nikah atau enggak ya, pokoknya kalaupun nggak sampai nikah sekalipun udah banyak banget ini pelajaran yang didapat. Ada yang lagi tamasya ke gua, mungkin nature gua gitu. Ini ada yang suka hal yang mistik-mistik. Terus kalian juga diminta jangan redupkan cahaya kalian. Ini kartu cahayanya keluar lagi, kalian bercahaya. Dan sebelumnya ada kartu ini, don't dim to fit in. Jangan redupkan cahaya kalian ya guys. Semakin kalian bercahaya tuh kayak suara atau sinar kalian untuk menggait satu sama lain tuh semakin jelas dan kelihatan, jadi persatuan kalian lebih mudah gitu ya. Oke, sekian untuk readingan file nomor 2. Semoga kalian suka dengan bacaan ini ya. Aku harap setidaknya ini jadi hiburan kalian lah ya, yang menemani hari-hari kalian untuk healing. Mungkin kita aminkan doa-doa baiknya. Ingat, ini hiburan. Bisa jadi benar atau enggak itu tergantung tadi sama yang di atas. Oke. Please comment and subscribe and like, dan pokoknya dukung channel ini. Kalau mau personal reading bisa chat aku. Terima kasih. See you. Halo semua, buat yang milih file nomor 3 yang kartunya ini ya tadi. Ini mari kita bacakan sama-sama. Siapa jodohmu yang sebenarnya, bagaimana orangnya, ciri-cirinya, dan pesan untukmu atau bagaimana bertemunya gitu. Bagaimana orangnya untuk file nomor 3. Kalian juga bisa memilih file nomor 1 atau 2 ya kalau yang tertarik ke sana. Ini untuk hiburan, tapi kalau misalnya ini super resonate untuk kalian, syukurlah. Sebelumnya aku juga udah berdoa dulu untuk kalian semua file nomor 3. Apa ya, ini di sini aku melihat pesannya ada kayak batang kayu, tapi batang kayu yang kulitnya udah cukup tua gitu loh. Jadi batang kayunya ada kulitnya yang kotak-kotak kayak coklat itu. Oke, mungkin seperti itu orangnya. Mari kita lihat. Four of Pentacles. Orangnya percaya sama divine guidance. Oh, dia cukup jarang untuk bergerak duluan. Mohon maaf nih, baru awal-awal bacaan udah kayak gini pesannya. Ya mungkin nanti itu kalian harus mengusahakannya kalau emang kalian suka sama orangnya. Jadi nggak bisa kayak kalian nungguin dari dianya aja, tapi kalian harus berusaha. Kayak si batang pohon kayu tadi ya. Karena dia tuh percaya jodoh itu nggak akan kemana, jadi dia nggak ngoyo banget gitu. Dia yakin bakal datang.
orangnya itu bagus sih. Buset. Ini terang banget ya di mata aku, mata batin aku juga. Kuning gini energinya. Queen of Wands. Ini cocok nih buat kalian atau jodoh kalian ini pakai batu sitrin, pakai pakaian yang kuning-kuning gitu ya, untuk semakin bertemu dengan inti atau core kalian. Dan untuk kalian sebagai jodohnya, kalian jadi bisa menarik energi si dia yang energinya kuning terang gini. Ini cukup berkebalikan sama awalnya yang mungkin dia itu sangat percaya divine timing, divine guides, terus mereka mungkin tidak terlalu berasa kurus untuk gerak duluan dengan jelas gimana gitu. Tapi itu dalam pekerjaan mereka itu setia banget. Yap, mereka suka bekerja, energinya banyak, bisa ngerjain apapun yang mereka ingin lakukan atau mereka suka lakukan gitu. Terus mereka suka tanggung jawab ya, sangat bertanggung jawab, apalagi sama pekerjaan ini aja kan bertanggung jawab banget. Nah terus dia mengalir bersama ya timingnya semesta tadi ya, dia kayak rainbow, kayak pelangi. Mau kehidupan naik turun kayak apa, dia tuh bisa jalanin sambil menari dalam kehidupan itu. Kalian mungkin gak nyangka kalau hidupnya rada berat sebenarnya, soalnya dia tegar dan tangguh orangnya. Cewek apa cowok ini sama aja. Lihatlah kuning-kuningnya ini ya. Oke. I'm strong, aku kuat selama aku butuh kuat. Jadi maksudnya dia juga bisa membagi waktu dan energinya gitu ya, kapan waktunya dia harus kuat, kapan waktunya dia harus istirahat dulu gitu ya. Dia work life balance, jadi nggak terlalu yang sesuatu berlebihan. Kalaupun dia masih berlebihan, itu mungkin masih di masa mudanya berlebihan banget tuh kerjanya, tapi setelah kalian nasehatin atau teman-temannya nasehatin, dia bisa lebih balance lagi. Jadi nggak full kerja doang tapi nikmatin duitnya juga. Ada Hangman, ini kan atas bawahan ya, dua karakter ini tadi yang dia lebih nunggu aja sama pesan semesta yang ada gitu, nggak terlalu nyoba hal yang baru. Terus kalau udah ada sama satu kerjaan ya dia fokus di satu kerjaan itu kan, nggak perlu pindah-pindah atau cari-cari kerjaan baru gitu, enggak. Jadi di dalam hal percintaan juga gitu. Jadi kalau kalian udah sama orang ini, dia udah nyaman, dia udah setia aja gitu sama kalian, kayak nggak nengok-nengok cewek apa cowok lain. Kayak dia suka di tempat yang nyaman, aman, nggak usah cari hal baru lagi gitu. Yang udah biasa dia lakuin aja dia lakuin gitu. Stabil banget, super stabil. Untuk kalian yang butuh orang seperti ini dalam hidup kalian, ini kalian cocok banget lah. Ini suka bertapa ya, mungkin di sini ada yang orangnya suka meditasi. I follow my own path, aku mengikuti jalan hidupku. Benar-benar dia ngikutin takdirnya. Ini kartu takdir dari tadi aku ngejelasin ada berapa kartu yang ngegambarin itu. Jadi kadang tuh aku ngomong diulang-ulang itu karena aku ngikutin kartunya aja, yang keluarnya itu seperti apa energi dari bacaan dan pesan yang aku terima dari Tuhan gitu guys. Lagi coba I trust in the flow of life. Jadi ini tuh kalau diulang-ulang gini kartunya ya, aku ngerasanya seperti makin kuat lagi nih. Kayak yang kalau satu kartu mungkin 50%, dua kartu 70%, tiga kartu 90% sampai 100% fix dia orangnya kayak gini. Divalidasi. Dia setia banget sama dirinya sendiri. Jadi maksud aku sama dirinya sendiri aja dia setia, apalagi sama orang yang dia sayang. Jadi dia tuh punya batasan, punya boundaries. Menurut dia sesuatu yang bikin dia capek atau nggak menguntungkan di dia tuh lepasin gitu, karena dia tuh sayang sama dirinya, dia udah nyaman sama dirinya, dia ngerasa dirinya itu rumah bagi dirinya gitu. Jadi
dia perlu kenyamanan dalam hidup, dan kalian sebagai jodohnya juga kalian akan menghadirkan kenyamanan itu. Makanya dia juga nggak akan lepasin kalian, karena dia tuh punya wilayah teritorialnya ya, kayak alpha man atau woman gitu kan. Teritorial aku tuh di sini, udah aku menjaga teritorial ini, aku nggak akan rebut-rebut yang punya orang lain karena aku udah nyaman di sini gitu lah, ibaratnya ya gitu ya. King loh, dia king of wands, queen dan king di sini ada nih, cewek cowok di sini. Jadi para penontonku yang setia, yang terkasih, kalian mau cowok atau cewek, aku tuh bacain buat kalian berdua, bukan cuman ini untuk bacaan cewek aja atau cowok aja. Lihatlah, ini terbukti di sini ya, ada queen, ada king. Kalian tinggal pilih yang mana selera kalian, feminim atau maskulin. Dua-duanya sama-sama wands, dua-duanya sama-sama pekerja keras, sama-sama bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama orang yang leha-leha, terus kayaknya nggak ada semangat untuk hidup, atau dia tidak merencanakan sesuatu untuk masa depannya, fix itu bukan. Gimana lagi ya ngejelasinnya, karena dari tadi udah kartunya kayak gitu. Lihat, wands-nya banyak banget di sini. Terakhir wands lagi, four of wands. Jadi pekerja kerasnya tuh menampol diri kalian juga. Mungkin yang suka scroll HP aja, nanti kalian ngelihat dia kayak gila ya, dia kapan istirahatnya. Terus jadi kalian yang tadinya nggak produktif jadi produktif juga. Itu sih, senang sih liatnya, asal jangan terlalu berlebihan ya. Dan dia juga ngerasa banyak bersyukur gitu sama hasil di hidupnya. Dia ngerasa itu bantuan Tuhan juga. The universe bring all I need to feel blissful. Jadi dia merasa pencapaian dia atau rezeki yang dia dapatkan, pekerjaan yang dia dapatkan, dan tentunya kamu itu benar-benar dari Tuhan gitu. Yang aku bilang tadi di awal, dia itu lebih ke ngikutin alur energinya Tuhan itu tuh untuk segala aspek di hidupnya sih ternyata ya, bukan buat jodoh aja. Syukurlah kalian mendapatkan orang yang syahdu, kalem, berketuhanan ya. Kalau kalian pengen orang yang bekerja dan berdoa, ini dapat banget di orang ini. Congrats ya buat kalian yang pilih nomor 3. Gimana sih shuffle-nya? Oke. Ini sekarang aku bacakan untuk ciri-cirinya. Ciri-ciri jodohmu yang sebenarnya pada nomor 3. Wow, look at this, wilayah teritori kekuasaan dia. Ya gitulah ya, ini jadinya garden. The garden ini artinya taman di dalam kehidupannya dia. Jadi dia sangat merawat banget. Dia di hidupnya punya apa nih? Punya rumah, punya mobil, punya motor, punya pasangan, punya istri, punya anak, atau punya uang apa, dia rawat semuanya. Dia peduli banget sama apa yang udah jadi miliknya, karena dia tuh ngerasa itu udah berkat Tuhan banget setelah dia ada di titik itu. Jadi nggak cuman karena kerja kerasnya, tapi dia ngerasa ada sentuhan lain di hidupnya. Jadi dia tuh nggak musingin rumput tetangga yang lebih indah daripada dia, tuh nggak musingin, karena dia super bersyukur banget sih orangnya dengan apa yang udah dia miliki dan dia rawat, dia jaga. Wow, sangat bertanggung jawab. Aku merasa dia sangat bijaksana, mapan. Oke, kita buka lagi kartunya. Emotional freedom tuh, dia tuh tadi yang udah sayang sama dirinya sendiri, jadi dia tidak menuangkan cangkir kosong pada kalian. Dia tuh cangkirnya penuh. Apakah kalian cangkirnya penuh juga atau kosong gitu? Jadi kalau misalnya cangkirnya kosong, dia ini cangkirnya penuh, ini perumpamaan. Dia jadinya nggak terlalu tertarik mungkin sama kalian sampai di saat dimana kalian udah mampu menjadi diri yang
lebih selevel sama mereka, maksudnya kayak emosional kalian lebih sehat ya, dalam segi aspek kalian udah lebih baik, nah baru kalian bisa bersanding sama mereka, karena mereka itu seperti tidak tergoyahkan gitu ya, layaknya bos-bos yang udah hidupnya tenang, well-being gitu, bukan yang gerasak gerusuk tuh stres, duitnya banyak tapi bingung mau diapain. Karena kadang kan duit nggak bikin bahagia juga ya, yang penting tuh bahagia itu ada dimanapun, kualitasnya sesuai sama yang dimiliki sama masing-masing orang. Nah dia tuh ada di titik itu, jadi mungkin dia orangnya sederhana aja, bukan yang bos besar, tapi dia bos atas dirinya sendiri dan dia bahagia sama itu semua ya. Terus si kuda Pegasusnya ini, terus ada kelinci, ada burung hantu, kebijaksanaan, terus kayak bisa menikmati hidup. Kadang orang lihat dia rada dingin karena ya dia sebenarnya nggak peduli amat sama yang lain yang kan dalam tanggung jawabnya gitu. Kalau kalian butuh orang yang lurus-lurus aja nih silahkan, orangnya dia juga merawat dirinya sendiri. Maksud aku tadi ya itu bukannya dia nggak peduli sama orang, maksud aku adalah dia tidak bergosip gitu, terus tapi dia tetap baik sama orang yang kekurangan, yang membutuhkan itu dia tetap baik. Cuman kalau nggak nyentuh ranahnya dia, ya udah dia nggak gosipin, nggak ngurus lah gitu. Do your own business. Terus dia parenting dirinya, mungkin luka-luka masa lalunya, inner child-nya itu ya udah sembuh, love ya, punya cinta yang banyak untuk dibagikan, dan dia chivalry, kualitas woman and man yang sangat bertanggung jawab, lembut, penuh perhatian, romantis nih. Jadi ibarat kayak kalian turun dari mobil, dia taruh karpet merah di bawah. So sweet banget, ngertiin banget kayak, oh kok kamu beda sih raut mukanya dari biasanya, kamu sehat, kamu sakit, kamu lagi emosi atau gimana. Jadi dia tuh ngeh sama hal-hal detail terkecil sekalipun, karena orangnya seperti itu, dia sangat merawat segala hal di dalam hidupnya kan. Jadi orang lain pun ataupun jodohnya pun dia perhatiin banget. Nah, ini tuh pesan untukmu atau bagaimana bertemunya. Oke, mari kita lihat bareng-bareng. Pesan file nomor 3 atau bagaimana bertemunya ya. Kita lihat lebih lanjut lagi. Mungkin kalian ngeliat aku shuffle kartunya itu nggak sampai kartunya lompat-lompat keluar. Kalau dulu tuh aku nungguin sampai kartunya lompat keluar, tapi sekarang aku ngerasa kayak terkadang itu nggak diperluin kalau misalnya aku udah ngerasa itu kartunya gitu. Itu sama aja sih caranya, sama aja. Pillar of life. Aku jadi mikir kayak apa aku cuman butuh 2 jenis kartu. Kayaknya tuh 3 kartu itu cuman kayak memvalidasi kartu sebelumnya aja. Jadi dia kayak cagak, jadi cagak apa ini, cagak bumi, cagak wilayahnya. Dia tuh stabil banget sama wilayahnya, tapi dia suka nih jalan-jalan ke luar negeri. Atau kalian tuh lagi jalan-jalan ke luar negeri ketemu dia, apakah dia bule guys? Terus ada sayap malaikat ya, kayak bahkan kamu bisa kirain sayap malaikat itu ada di diri kamu, ternyata saking dekatnya si malaikat itu makanya seperti nempel di tubuh kamu gitu. Apa sih? Itulah ya. Jadi dia tuh karena ngikutin jalannya semesta banget, jadi
beneran si malaikat dan pekerjanya Tuhan lainnya ya, spirit ancestor, dewa dewi segalanya itu bantu dia. Jadi di baliknya dia itu banyak bodyguardnya guys. Kalian jangan macam-macam, jangan mengecewakan anak ini gitu. Ini anak yang udah dipersiapkan dari kecilnya untuk mendapatkan cinta yang sejati yang seharusnya dia dapatkan juga gitu. Jadi aku percaya karena energi sejenis menarik sejenis, kalian sendiri pun gitu, kalian sendiri pun mungkin dijaga oleh para penjaga kalian karena kalian juga ikutin divine timing dan flow-nya. Aku percaya kalau misalnya udah sama-sama jodoh tuh kalian akan saling mengusahakan satu sama lain, jadi nggak cuma satu sisi aja sih, nanti bakal seimbang juga meskipun dengan effort yang pas gitu, nggak ada yang berasa gerusuk berlebihan gitu, enggak. Yang pasti di sini nggak ada yang leha-leha sendirian ya, warrior woman, nggak ada yang leha-leha sendirian terus keluar kartu warrior woman. Apakah kamu sudah menjawab panggilan terdalam dalam jiwamu? Jadi bisa jadi kalian bertemu dengan orang ini di saat kalian udah menjawab panggilan dalam jiwa kalian. Jadi misalkan kalian tuh lagi kerja di bank, tapi sebenarnya kalian tuh punya panggilan untuk menjadi musisi terkenal. Jadi mungkin ketika kalian udah menjawab panggilan untuk menjadi musisi itu, kalian bertemu sama cinta sejati ini. Itu contoh aja gitu ya. Apalagi ya panggilan terdalam kalian, misalkan kalian itu pengen banget untuk membantu anak-anak yatim, jadi akhirnya terwujudlah bisa bantu anak-anak yatim. Nah di titik itu kalian kayak terbuka gitu jalannya ketemu sama jodoh. Ini untuk beberapa orang seperti itu, ketemu jodohnya, ketemu si dia, karena sama-sama divine timing kan, kalian sama-sama nunggu waktunya Tuhan tadi. Jadi kalian harus ada di satu titik tertentu, di poin checkpoint kalian, checklist poin kalian, baru kalian bisa ketemu sama orang ini. Seperti itu ya, percaya sama feeling kalian mengatakan apa gitu ya, cuman kalian yang tahu divine timing ya, karena kalian yang menjalankan ini. Mungkin nggak ada bantuan dari pertemanan gitu, nggak terlalu ada sih, pokoknya semuanya kalian yang usahain, karena kalian tuh sedekat itu sama energi yang di atas, sama semesta. Jadinya info-info tuh langsung ngalir ke kalian sih, kebanyakan begitu ya. Jarang sih yang dikenalin sama teman. Nah, ini seperti melangkah bersama jalan takdirnya kalian. Terus di sini jangan lupa, jangan terlalu serius, tetap nikmatin hidup. Berarti ini pesannya untuk kalian juga. Oh my god, mirip ya, ada mirip-miripnya sama kalian karena energi sejenis menarik sejenis tadi, kesamaan vibrasi ataupun energi. Kalian juga mungkin kalau yang udah merasa kebanyakan kerja bisa butuh istirahat dan menggembirakan diri kalian dengan sesuatu yang bikin kalian happy dan bahagia. Itu jangan terlalu serius, celebrate, rayakan dan have fun ya. Proteksi super dijaga ya, gimana enggak ya, sesuai yang tadi aku udah ceritain ke kalian. Jadi panggil lagi kekuatan kalian, kalian jadi diri kalian apa adanya, si dia pun menjadi diri mereka apa adanya, si jodoh kamu. Terus kalian penuhi panggilan kalian, dia juga penuhi panggilan kalian, dan kalian terlindungi. Kalian kayak memotong hal-hal yang negatif, terlepas dari hal-hal negatif yang menyesakkan kalian, yang nggak bikin kalian bisa terbang lagi. Nah nanti setelah kalian udah berhasil motong hal-hal negatif itu, kalian bisa terbang jadi diri yang freedom, yang apa adanya, yang benar-benar mengambil alih jiwa kalian lagi. Ini super lancar ketemunya sama si dia. Jadi laksanakan ya tugas-tugasnya kalian yang tahu ya, bukan aku, karena ini bacaannya tentang jodoh guys. Kalau kita mau bacaan lebih dalam lagi tentang misi jiwa dan lain-lain, nanti kita lakukan bacaan lain ya.
take a break. Iya, take a break. Udah play, take a break. Ini rada galak ya kartunya. Pekerjaan itu bukan musiman, itu tuh ngelihat dari diri kalian sendiri, kalian udah capek atau belum gitu. Kalau misalnya udah capek, istirahat dulu. Jadi jangan kayak ini lagi musimnya kerja, aku harus kerja. Bukan ngelihat dari dunia luarnya, tapi lihat ke dalam diri. Ini memang musimnya kerja, tapi kamu capek nggak sekarang? Kalau capek ya udah istirahat dulu, terus baru lanjut lagi gitu. Oke? Jangan terlalu lari terus di treadmill lah. Kalau di sini rada marah sih dia si kartunya. Oke, ada yang ketemu sama orang ini di tempat yang menyenangkan. Apa coba menyenangkan? Pantai mungkin, laut gitu ya. Tempat hiburan, mall juga bisa. Aku nggak terlalu ngelihat kafe atau tempat yang teduh syahdu itu. Bisa jadi kayak tempat wisata pun, misalkan hutan kota, monkey forest, zoo, kebun binatang, kayak gitu. Jadi tempat teduh dan syahdu sekalipun pasti ya nggak teduh-teduh amat lah, tapi tetap ada serunya, ada buat have fun-nya kalian gitu. Kenapa aku melihat ada yang kayak main mobil balap gitu ya, kayak balapan mobil, tapi ini kayak wahana mungkin ya, wisata gitu, kayak gitu sih. Ada yang suka berenang, ada yang suka berendam di sini, ada yang suka langit, ada yang suka bintang. Ini bisa buat kamu atau dia ya. Ini hanya menguatkan bacaan kita, berarti kalau aku sebut ini makin resonate untuk kalian. Jadi ada yang suka astrologi, atau nggak harus astrologi, ada yang suka lihat planet, bintang-bintang kayak gitu, tapi ada juga yang suka ini sama air, pantai, laut gitu, daratan, pegunungan, tebing-tebing gitu ya suka. Ada yang suka sama hujan, ada yang kuat minum. Ada yang bisa minum. Ada yang suka sama karpet cantik atau gaya bohemian gitu ya, yang suka merias-rias sesuatu, kreativitas ada juga di sini. Oke, ini sebenarnya terlalu banyak, kayaknya kita udahin aja. Di sini ada yang suka nih keramik tegel cantik gitu juga. Oke, terima kasih semuanya yang udah mendengarkan. Terima kasih juga untuk pesan-pesannya buat hari ini. Kita aminkan segala hal baiknya. Semoga kalian suka dan resonate dengan bacaan ini ya. Kalian bisa like, subscribe, and comment biar aku tahu kalian pilih tile 3, 1, 2 atau lebih dari itu gitu. Silahkan aja. See you in the next reading. Thank you so much guys. Love you all. Bye.